Milan sukses atasi kesulitan, begini kata Pioli. AC Milan memastikan mengawali tahun 2022 ini dengan cara sebaik mungkin. Mereka telah mengalahkan AS Roma 3-1 di San Siro, Jumat 7 Januari kemarin. Meski dengan hantaman kasus COVID-19, Piala Afrika dan cedera, yang membuat Rossoneri tidak diperkuat 10 pemain dan sejumlah starter utama, Ismail Bennacer, Franck Kessie, Simon Kjær, David Calabria, Alessio Romagnoli, Fikayo Tomori, dan Fude Ballo-Touré. Raksasa Serie A tersebut menemukan jalan untuk mengatasi segala kesulitan tersebut. La Gazzetta dello Sport menyorot bagaimana Il Diavolo kembali membuktikan bahwa mereka bakal lebih kuat daripada situasi darurat tersulit yang terus menghampiri mereka. Dan Stefano Pioli sangat senang setelah kemenangan melawan Giallorossi pada Giornata ke-20 Serie A yang merupakan pertandingan pertama 2022 ini. Ini merupakan kesenangan untuk melatih para pemain yang begitu tidak mementingkan diri mereka sendiri. Mereka adalah ujian-ujian penting seperti ini, tetapi hanya jika kami mampu mengulanginya minggu nanti. Kami memiliki tujuan di benak kami yang adalah meningkatkan skor tahun lalu dan kami mengawalinya dengan baik. Di Serie A, apakah Anda selalu berada di level sangat tinggi atau Anda beresiko membuat kesan yang buruk? Ujar sang manajer. Pioli tidak terlalu jauh menatap ke depan, tetapi juga memikirkan penting untuk membahas kesuksesan para pemainnya dini hari tadi yang kembali menghadapi masa-masa sulit dengan sikap dan semangat yang tepat. Dengan Sandro Tonali menjadi contoh sempurna. Tonali memainkan pertandingan yang mengagumkan. Di Italia, saya tidak tahu berapa banyak pemain kelahiran tahun 2000 yang berada di level Sandro, atau mereka bermain dengan kontinuitas, kejernihan, dan kualitas yang begitu besar. Dia melakukan pekerjaan luar biasa di kedua fase permainan. Dia membuktikan dirinya sebagai pemain penting, imbuhnya. Pioli akui pede jelang duel Milan kontra Roma. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengungkapkan bahwa ia sangat percaya diri jelang pertandingan melawan AS Roma Jumat 7 Januari dini hari kemarin, meskipun mereka lawan yang tangguh. Rossoneri berhasil mengatasi masalah pemilihan pemain yang mereka hadapi sebelum menyambut Giallorossi di San Siro, mengingat penalti Olivier Giroud plus gol dari Junior Mesias dan Rafael Leao memastikan 2022 mereka diawali dengan kemenangan 3-1. Pioli diwawancarai oleh Milan TV setelah pertandingan dan menegaskan pentingnya 3 poin yang diraih Milan dari duel kontra Roma tersebut untuk terus menekan Inter yang laga mereka melawan Bolonya ditangguhkan. Saya sangat percaya diri, kami menangani jeda dengan baik. Setiap orang siap memberikan seluruh kemampuan mereka dan mereka melakukannya menghadapi lawan yang tangguh. Ini adalah kemenangan penting yang kami harus memberikan kontinuitas, ujarnya. Kami tengah bekerja pada konsep-konsep tertentu dan cara permainan tertentu selama 2 tahun. Kami bisa melakukan lebih baik dan kami akan bekerja untuk melakukannya. Soal Pierre Kalulu dan Matteo Gabbia, ia menambahkan, memang benar untuk membicarakan mereka tak banyak bermain, tetapi saat mereka bermain seperti itu berarti mereka anak-anak yang bagus. Ini adalah penghargaan yang luar biasa untuk kelompok ini dan klub yang telah menyediakan pemain-pemain ini untuk saya. Sekarang mari pikirkan soal minggu, itu akan menjadi laga yang berbeda. Kami akan ada di sana dan performanya harus sama. Agen, satu-satunya klub Italia yang dapat membeli Botman adalah AC Milan. Agen Sven Botman Francesco Miniero akhirnya buka suara terkait situasi transfer kliennya itu di pasar transfer musim dingin.
Sang Kim mengungkapkan jika AC Milan memiliki ketertarikan nyata terhadap pemain Belanda berusia 21 tahun itu. Bahkan Francesco Miniero mengungkapkan jika sebelum cederanya Simon Kjær, Rossoneri sudah memiliki ketertarikan pada Botman. Dan minat Milan itu semakin menjadi-jadi setelah kapten timnas Denmark itu mengalami cedera sampai akhir musim ini. Berikut adalah bunyi pernyataan resmi agen Sven Botman Francesco Miniero kepada Calcio Mercato dilansir dari situs milanreports.com. Kita berbicara tentang salah satu bek tengah terkuat di dunia, tidak hanya di Eropa, mengingat usianya juga. Saya tidak tahu siapa di Italia yang mampu membeli pemain seperti itu. Saya pikir biayanya juga bisa melebihi 30 juta, lalu untuk permintaan terserah Lille. Bocah itu melakukannya dengan sangat baik, maka jika ada banyak pelamar, harganya bisa naik lebih banyak lagi. Sampai saat ini, mengingat pentingnya pemain dan kebutuhan yang diperlukan karena cedera Kjær, satu-satunya yang bisa mencoba membeli Botman di Italia pada Januari adalah Milan. Milan adalah klub yang tertarik seperti yang lain, tetapi bagaimana itu akan berakhir saya tidak tahu. Rossoneri adalah salah satu dari 3 klub paling penting di dunia, sejarah mengatakan demikian, tetapi Lille juga bermain di Liga Champions. Jika tawaran Newcastle ditolak, saya pikir itu omong kosong. Hambatan terbesar adalah meyakinkan Lille. Newcastle adalah klub penting, bermain di liga penting seperti Liga Inggris. Memang benar situasi mereka di klasemen beresiko, tetapi mari kita lihat apa yang akan terjadi dalam 24 hari ini. Saya ulangi, Milan adalah klub yang sangat tertarik. Sebelum Kjær cedera mereka sudah tertarik, apalagi sekarang. Namun pada bulan Januari mengambil pemain seperti itu sangat sulit. Di masa lalu saya juga bertemu Roma, bukan satu-satunya klub top Italia yang menyatakan minat. Masalahnya terkait dengan biaya, tutupnya. Sudah waktunya Milan sematkan ban kapten di lengan Sandro Tonali. Media Italia menilai sudah waktunya bagi Sandro Tonali untuk disematkan ban kapten pada lengannya oleh AC Milan. AC Milan berhasil membuka tahun baru dengan kemenangan dalam lanjutan Liga Italia 2021-22. Pada pekan ke-20 Liga Italia 2021-22, AC Milan sukses menundukkan lawannya AS Roma dengan skor 3-1. Kemenangan atas tim Serigala Ibu Kota membuat pasukan Stefano Pioli semakin mantap di peringkat kedua dengan perolehan 45 poin dari 20 pertandingan. Adapun duel antara Milan dan Roma turut menyita perhatian dari sebagian kalangan penikmat sepak bola. Itu tak lepas dari penampilan memukau yang ditunjukkan oleh gelandang bertahan Milan Sandro Tonali. Perannya di lini tengah begitu krusial dalam skema permainan Stefano Pioli, mengingat badai cedera yang dialami oleh Milan. Tonali dipasang sebagai tandem Rade Krunic karena cedera yang dialami oleh Frank Kessie dan Ismael Bennacer. Apalagi gelandang timnas Italia tersebut harus mengcover Pierre Calolo dan Matteo Gabbia yang menjadi pengganti Fikayo Tomori dan Alessio Romagnoli yang terpapar COVID-19. Dinukil bolasport.com dari Tuttosport, Tonali diklaim sebagai pejuang dan terlahir sebagai pemimpin. Tuttosport menyebut Tonali harus diberi ban kapten sekarang dan untuk 10 tahun ke depan. Tidak hanya itu, Tuttosport dan Corriere dello Sport memberikan nilai titisan Andrea Pirlo tersebut 7,5/10 pada laga melawan Roma. Hebatnya, nyaris semua surat kabar olahraga di Italia memberikan nilai yang sama untuk penampilan Tonali. Dia bisa bermain dalam peran apapun di lini tengah. Dia adalah pemain box to box, tulis La Gazzetta dello Sport. Dia mungkin tidak memiliki kelas seperti Andrea Pirlo, tetapi dia menembusnya dengan lari terlambat dan kepekaan akan posisinya. Bunyi tulisan di La Gazzetta dello Sport. Pelatih Milan Stefano Pioli juga dibuat takjub akan penampilan anak asuhnya tersebut. Stefano Pioli menilai sosok Tonali begitu penting dalam skuad Milan saat ini. Sandro memainkan permainan yang luar biasa. Di Italia, saya tidak tahu berapa banyak pemain kelahiran 2000 yang berada di level itu atau yang bermain dengannya.
Kata Pioli dikutip bolasport.com dari Milan News. Ada begitu banyak kontinuitas dan sekarang akhirnya dengan begitu banyak kejelasan dan kualitas. Dia melakukan pekerjaan yang fantastis di kedua fase permainan. Dia sangat perhatian dan telah banyak berkembang. Dia adalah anak yang tidak mementingkan diri sendiri. Dia pasti memiliki ruang untuk berkembang dan dia harus terus seperti ini. Tonali telah terbukti menjadi pemain penting, ujar Pioli menambahkan.